Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah hujan dan hiruk pikuk sekeliling kami, Tuhan tidak terbatas bekerja di dalam hati kami. Di sini kami bersama anak-anak kami, adik-adik kami, kembali mau mendekat kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Pelihara hati kami, buka pikiran kami kepada Tuhan, dan berbicaralah Tuhan. Jagai peralatan kami sehingga boleh mendengar, menolong kami mendengar suara Tuhan. Juga hamba-Mu yang lemah, yang hina, Tuhan pelihara, Tuhan bungkus dengan darah Kristus. Bawa ke atas salib Kristus dan bersama Kristus memberitakan firman-Mu bagi kami saat ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sudah memikirkan dua bagian. Bagian pertama tentang asal-usul hidupku. Bagian kedua, apa arti hidupku? Bagian pertama kita sudah menjawab bahwa asal usul hidup kita karena dicipta oleh Tuhan. Lalu Tuhan yang mencipta kita, Dia mencipta berbeda dari semua ciptaan. Tuhan khusus mencipta manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Apa itu seturut gambar dan rupa Tuhan? Kita mirip Tuhan. Tuhan itu roh. Tuhan tidak ada tubuh jasmania. Tapi apa artinya? Dia mencipta kita seturut gambar dan rupa Dia. Karakter Tuhan, sifat Tuhan, Tuhan tanam dalam diri kita, hati kita. Jadi di manakah sifat Tuhan itu? Itu di dalam jiwa kita, roh kita. Alkitab mengatakan manusia itu punya tubuh. Jadi Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Roti itu makanan untuk tubuh. Tapi kita tidak bisa makan roti saja. Kalau lembu, kambing, domba, kerbau, makan, minum, tidur, selesai. Manusia nggak bisa begitu. Sudah makan, sudah punya pakaian, sudah sekolah, tidak cukup. Kenapa? Karena ada satu sisi yang harus dicukupkan kebutuhannya, yaitu rohani kita, jiwa kita. Ada satu penulis Kristen namanya C.S. Lewis. Dia dulu bukan orang Kristen. Dia bapak ateis dari Inggris. Dia membeli Alkitab dan mencari salah Alkitab. Menyerang iman Kristen. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia coba cari kesalahannya. Ketika dia sampai di perjanjian baru, dia mempelajari Injil. Dia mau serang pribadi Tuhan Yesus. Cari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Akhirnya C.S. Lewis punya pertanyaan. Kata orang Yesus sombong. Kata orang Yesus pembohong. Tapi bagiku, Yesus sombong tidak. Dia begitu rendah hati. Yesus pembohong tidak. Apa yang dikatakannya betul? Kalau begitu, apakah Yesus gila? Masa gila? Gak mungkin. Lalu dia tulis artikel. Kalau Yesus bukan sombong, Yesus bukan pembohong, Yesus bukan orang gila, siapakah Yesus? Akhirnya boominglah tulisan daripada
C.S. Lewis. Ditanya orang, menurutmu siapa Yesus? Kata orang kepada C.S. Lewis, kalau Yesus bukan Allah, siapa dia? Akhirnya dia buat satu tulisan. Dia menulis novel itu yang paling terkenal, Narnia, Chronicle of Narnia. Akhirnya dibuat film dan sangat memberkati dunia. Padahal orang lain tidak tahu itu cerita Tuhan Yesus, Narnia itu. C.S. Lewis lah yang mengatakan manusia bukan punya jiwa, tapi manusia punya tubuh. Orang tanya kepada C.S. Lewis, maksudmu apa? Orang pikir manusia itu tubuh. Dia bilang enggak. Manusia itu jiwa, tapi punya tubuh. Dan dalam Alkitab, kalau kalian perhatikan, Tuhan tidak mengatakan manusia itu punya jiwa, tapi manusia itu punya tubuh. Contoh, Abraham sudah mati atau masih hidup hari ini? Sudah mati ya. Tapi Tuhan Yesus, Bapamu Abraham melihat hariku. Bapamu Abraham, Ishak, sampai hari ini dia menyembah Allah. Allah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Apa artinya? Dalam Alkitab, Abraham yang mati secara jasmani, Tuhan tidak pernah mengatakan dia mati. Kenapa? Karena bagi Tuhan, manusia itu jiwa. Jadi kalau manusia itu jiwa, kita tidak yang kelihatan ini utama, tapi yang tidak kelihatan. Kita makhluk rohani. Kita ada makan, ada minum, ada uang sekolah, ada pakaian, tidak cukup. Karena kita jiwa, roh. Tapi terkadang kita ada perasaan, aku kok tidak sempurna. Aku kok ada yang kurang. Pertanyaan, siapa kasih tahu kalian tidak sempurna? Siapa tak kasih tahu kalian itu ada yang kurang? Dari mana? Apakah itu muncul dari diri kita sendiri? Kenapa ada pikiran sempurna dalam diri kita? Waktu kita berpikir sempurna, serta-merta kita sadar kita tidak sempurna. Inilah yang disebut peta atau gambar Allah. Gambar Allah yang ada di dalam kita, walaupun kita berdosa, tidak hilang. Makanya dalam kitab Yakobus, manusia itu gambar Allah. Kita tidak bisa menghina manusia. Dari mulut yang sama kita memuji manusia yang lain. Sebab manusia itu gambar Allah. Artinya, waktu kita puji seseorang, orang itu manusia gambar Allah. Waktu ada orang berbuat jahat, manusia itu tetap gambar Allah. Sorry ya, saya bukan mau pamer, tapi sikit-sikit. Ini nilainya berapa? 100.000 rupiah, kan gitu. Kalau kucek-kucek gini, ini nilainya berapa? Kalau saya lempar, ini saya takut bersalah ya. Kalau saya lempar ke air yang jorok, nilainya berapa? Nilainya tidak berubah. Tapi tadi belum kucuk-kucuk rapi.
Belum dilempar ke sana, bersih. Tapi walaupun kucuk-kucuk, dilempar, udah jorok, nilainya sama. Inilah gambar Allah. Kita tidak turun nilai hidup kita, walaupun kita sudah berdosa. Jadi, kenapa kita merasa kurang sempurna? Kenapa kita merasa ada sesuatu yang hilang? Karena gambar Allah ada pada kita, tapi ada melekat dosa. Dosa ini yang mengganggu jiwa kita. Jiwa kita ini yang sadar dia, kamu tidak seharusnya diganggu dosa. Tapi kamu mau dosa yang menghancurkan kamu. Ada satu cerita, seorang anak remaja ditawan, disandra. Lalu orang yang menyandra anak remaja itu, ini anak perempuan, disuruh yang menyandra ini, anak perempuan ini, telepon papa mamanya, minta uang sama papa mamamu 3 miliar. Kalau tidak, kamu kebawa ke satu tempat dan akan kubunuh di sana. Papanya orang kaya memang. Dia telepon papanya, "Mama, aku disandra. Mereka minta tebusan 3 miliar. Papa mamanya bilang, "Iya anakku, tenang. Kami akan kumpulkan uang kita dan kami tebus." Setelah kira-kira 2 minggu, papa mamanya itu telepon penyandra, "Mana anak kami? Kami akan tebus." Lalu yang penyandra ini kasih telepon sama anak yang disandra. "Ini, ngomong sama papamu." Lalu papanya ngomong, "Nakku, ini kami tebus hidupmu ya, kami bayar ya. Kami akan bayar 3 miliar. Nanti kita akan kumpul lagi bersama." Apa yang tadi masih bisa kan? Yang tadi lebih kuat. Hah? Oh. Ini anaknya tadi kan harusnya senang. Iya kan? Kalau papa mamanya udah telepon aku, "Tenang, hari ini kami akan tebus. Kami udah kumpulkan uang 3 miliar. Tahu kalian apa kata anaknya itu? "Pak, Ma, nggak usah lah." "Kenapa anakku? Kami udah ada uang." Tahu kalian jawab anaknya? "Ma, nggak usah lah. Aku mau sama orang ini." "Kenapa anakku?" "Aku jatuh cinta sama dia." Biri ngerti nih ketawa dia. Inilah manusia berdosa. Manusia berdosa, dosa yang membuat kita manusia ini kurang, merasa hina, menyesal, malu, kecewa. Dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa yang merusak hidup kita. Dosa yang merusak rencana Allah dalam hidup kita. Tapi ada satu masalah. Kita jatuh cinta kepada dosa. Inilah realita hidup kita. Paulus berkata, "Aku tahu itu baik. Aku mau berbuat baik. Tapi yang jahat itu kulakukan." Pertanyaan nomor 3.
Kita lihat grup kita, saya akan kirim. Sudah ada yang masuk ke dalam gadgetnya? Udah ya? Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sifat baik dan sifat jahat dalam hidupku. Iya. Pertama dulu. Ada sifat-sifat kalian yang baik? Ada. Ada dong. Nggak pun banyak-banyak kali. Ada. Ada sifat yang jahat atau buruk? Ada. Tadi sama anak perempuan saya tanya, kira-kira mana yang banyak? Paling banyak ku tanyakan. Sekarang saya tanya lagi lah. Mana lebih banyak kejahatan atau kebaikan? Kebaikan atau kejahatan dalam hidup kalian? Kalau lebih banyak kebaikan, kita angkat tangan kanan ya. Tapi kalau lebih banyak yang jahat dalam hidup kita, kita angkat tangan kiri. Sekarang angkat tangan yang mana lebih banyak dalam hidup kalian. Oh iya ya. Iya. Itu namanya masih ada pengharapan. Sekarang pertanyaan kedua. Dari mana kalian tahu baik dan jahat? Dari pelajaran ya? Iya. Sebelum kita belajar, ada dikatakan Tuhan dalam Alkitab, hati nurani. Muncul 2 kali. Di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Tuhan menanam kekekalan dalam hati kita. Itu sifat Allah yang kekal ada di dalam hati kita. Lalu Roma pasal 2 ayat 15. Ketika kita berbuat baik, ada dalam hati kita, nah, kamu itu bagus loh, baik loh. Itu uang orang itu tadi jatuh, kau kembalikan, itu baik. Walaupun tidak ada orang memuji kita, kita senang. Oh, aku berbuat yang baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, walaupun orang tidak lihat, walaupun tidak ada yang mengatakan kita, kamu itu salah, dalam hati kita ada suara, aku kok gitu ya? Kok gitu banget aku? Aku kok jahat kali? Ini apa? Hati nurani. Inilah bukti kita gambar Allah. Masih ada sifat-sifat Allah sama kita. Jadi dari mana? Berdasarkan apa? Aku menentukan sifatku ini baik, yang ini sifat yang jahat. Berdasarkan Allah yang menanam sifatnya, gambarnya dalam hati kita. Ini yang disebut dosa. Dosa pencemaran akan gambar Allah dalam hidup kita. Nilai kita tetap. Mana uangku tadi ya? Nilai kita tetap. Nilai kita utuh. Tapi sudah tercemar. Sudah tercemar. Kenapa tercemar? Bukan karena kita berbuat yang cemar sehingga kita cemar. Tapi sekarang kita masuk ke dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51.
Ini tetap orang yang sama yang menulis Mazmur pasal 8. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Daud kagum Allah begitu memperhatikan dia. Dia dicipta sebagai gambar Allah. Tapi ada lagi permasalahan. Daud, kita baca Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Apa judulnya dalam Alkitab kita? Mazmur 51 ayat 1 sampai 6. Apa judulnya di atas? Berarti ada dosa. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 6. 1, 2 ya. Ayat 7 sama-sama dengan kuat suara kita. 1, 2 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud setelah berzina dengan Batseba, setelah membunuh suami Batseba Uria, dia didatangi seorang nabi yang bernama Nathan. Nabi Nathan datang ke istana raja. Raja, saya ada pengakuan. Oh, pengakuan apa itu? Ada seorang kaya raya, punya ribuan kambing domba, tapi tetangganya miskin. Cuman 1 dombanya. Domba orang miskin itu begitu dia kasihi, dia buat makan di meja makannya, makan pakai piringnya, tidur di pangkuannya. Sudah dibuatnya seperti anaknya yang perempuan. Lalu yang kaya ini kedatangan tamu. Dia mengadakan pesta besar. Dia ambil domba orang miskin tetangganya itu. Dia sembelih untuk tamu-tamunya. Lalu Nathan bertanya raja, hukuman apakah yang pantas bagi orang ini? Daud marah, mengoyakkan jubahnya. Orang itu harus mati 4 kali. Nathan sebagai nabi Allah, engkaulah itu raja. Langsung menangis Daud dan berpuasa 7 hari. Lalu Daud dalam puasanya itu merenung, kok aku bisa berbuat jahat seperti ini? Aku tidak tahan lagi melihat dosaku. Aku tidak tahan. Aku sungguh orang berdosa, kemana aku lari? Dia tulis di Mazmur 139. Kalau aku terbang ke langit, engkau di sana. Kalau aku turun ke dunia orang mati, dia mau bunuh diri, engkau tetap di sana. Oh, berarti kalau ke langit dia lari, Tuhan masih menuntut dosanya. Kalau dia mati bunuh diri, Tuhan tetap menuntut dosanya. Kemana aku lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Mazmur 139. Dosa tidak bisa kita sembunyikan, tidak bisa kita melarikan diri dari dosa. Kalau kita sembunyi bersama dosa. Kalau kita lari bersama dosa. Kalau kita naik pesawat tempur, naik pesawat tempur sama dosa. Kalau kita mati bersama dosa. Kemana aku lari? Daud frustrasi, Daud stres. Di Mazmur yang lain dia berkata, tempat tidurku penuh dengan air mata.
Bantalku basah karena air mataku. Air mata apa? Aku ini orang berdosa. Kemana aku lari lepas dari dosaku? Dosaku mengejar aku. Berapa tahun lalu seorang pria di Australia, ini kisah nyata, potong-potong istrinya, mutasi, dikubur persis di ruang tamunya. Dia bongkar keramik, dia pasang keramik yang sama. Dia telepon polisi, tolong cari istriku, sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Seluruh polisi di Australia selidiki, dia tidak menemukan. Dia melapor, maaf Pak, kami tidak menemukan. Lalu 2 tahun kemudian pria ini menikah jadi penatua di gereja. Wah, udah menikah, dapat istri baru, punya anak 2, penatua di gereja. Semua orang memuji dia, istrinya pun memuji dia. Persis 15 tahun kemudian, pagi-pagi benar, dia lari ke kantor polisi. Ikat tanganku, adili aku. Pak polisi heran, kenapa Pak? 17 tahun yang lalu saya melapor ke sini, di mana istriku? Akulah yang membunuh istriku. Polisi bawa dia ke rumah, ketemu istrinya. Kenapa ya? Suamiku diikat, diborgol. Suaminya berkata, "Ma, aku jahat. Istri pertamaku, aku yang bunuh. Aku mutilasi." Istrinya nggak percaya. Semua jemaat gereja nggak percaya. Bapak ini orang baik. Tapi dia berkata, "Jangan kalian tidak percaya. Hari di mana aku memutilasi istriku, sehari tidak pernah bayangannya tidak datang kepadaku. Coba bongkar ruang tamu di tengah." Akhirnya polisi bongkar, masih ada tulang-tulang istrinya itu. Apa artinya ini? Dosa tidak bisa disembunyikan, dan dosa tidak bisa diselesaikan tanpa penebusan Tuhan. Daud sudah coba tutupi dengan berbagai cara. Dia buat pesta di rumah Uria. Dia ambil Betseba, mengatakan kepada orang banyak, "Aku mengasihi istri Uria, bertanggung jawab atas keluarganya." Tapi suara terus ada di dalam hatinya. Akhirnya dia berseru, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, rahmat-Mu yang besar." Apa artinya? Rahmat adalah jalan keluar. Aku tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan dosaku. Bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Daud tidak ada siapapun yang menghakimi dia. Daud raja tidak ada orang yang menuntut dia. Tapi dia sendiri sadar dosanya. Tapi dia tunda-tunda. Dia tunda-tunda mengaku kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Nathan datang. Daud tidak ada lagi tempat pelarian. Kalau mau lari kepada siapa? Imam Eli berkata kepada anaknya, "Anakku, kalau kamu berdosa kepada manusia, masih ada pengharapan. Kalau kamu berdosa kepada Tuhan, kemana lagi kita minta pengampunan? Kemana lagi kita minta pertolongan?" Sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhan kita bisa minta pengampunan. Daud karena tidak bisa berlari kemanapun, dia akhirnya menyerah kepada Tuhan. "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
hapuskanlah pelanggaranku. Berilah jalan keluar dari dosaku. Sebab aku sendiri tahu, walaupun Nabi Nathan tidak datang, aku tahu dosaku. Walaupun tidak ada orang yang menghakimi aku tahu. Aku tahu dosaku, aku tahu pelanggaranku. Yang jadi pergumulan bagiku dosaku. Dosa terus mengatakan kepadaku, kamu itu jelek, kamu itu rusak, kamu itu jahat, kamu melakukan yang tidak perlu kamu lakukan. Hei kamu si anu, kamu itu jelek, jahat, kamu berdosa. Daud mengalami ini berhari-hari. Lalu dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Sebenarnya permasalahanku bukan dengan Uria, bukan dengan Batseba. Aku sebenarnya berdosa kepadamu Tuhan, melakukan yang kau anggap jahat. Aku tahu itu jahat, tapi aku melakukan kejahatan kepadamu. Kenapa dosa itu serius? Begini, kalau kucing lewat, kalian bilang, "Cing, kamu ya, sama kucing." Yang kedua, Pak Prabowo lewat, Prabowo kamu ya, itu gimana? Yang kedua, yang pertama ada masalah? Nggak ada ya. Yang kedua, kalian jangan melihat dosa itu serius hanya di dalam dosa itu. Dosa itu serius. Kepada siapa kita berdosa? Itulah maka neraka itu kekal. Karena kita berdosa kepada Allah yang kekal. Makanya tidak ada dosa kecil dalam Alkitab. Upah dosa binasa. Karena kita bukan berdosa kepada manusia. Kepada Pak Prabowo pun dosa kita itu tidak bisa diampuni masyarakat. Kita sendiri tidak bisa mengampuni. Masa sih dia presiden? Aku bertindak begitu. Tetapi kita berdosa kepada Allah yang kudus. Disinilah Daud, terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya nyata engkau adil dalam putusanmu. Apa artinya? Aku layak dihukum, putusanmu adil. Tapi aku mau minta, bersihkan aku dari dosaku, dari hukuman. Lalu Daud mencari, kok bisa aku bisa berdosa begitu? Kenapa aku tidak hidup dalam kebenaran, kesucian, keadilan? Kok bisa aku berdosa begitu? Kok aku ambil yang bukan milikku? Itu kan milik Uria, itu kan istri Uria. Kok aku bawa ke tempat tidurku? Lalu Daud sadar lagi, bukan saja ku ambil istri Uria, aku bunuh Uria. Aku tempatkan Uria dalam posisi perang yang bahaya. Dan aku perintahkan semua pasukan mundur. Biarkan Uria di tempat yang bahaya. Aku yang bunuh Uria. Kau bisa jahat kali aku sama Tuhan. Masalahku bukan hanya kepada Batseba, bukan kepada Uria. Masalahku aku berbuat dosa kepada Allah yang kekal. Sekarang kenapa aku bisa berbuat demikian? Lalu Daud menyadari, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini artinya apa? Aku lahir dengan benih dosa. Perbuatan dosaku itu bukti aku sudah berdosa. Kalau begitu, apa yang dilakukan Daud? Ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan engkau diam-diam memberitahukan hikmat kepadaku. Artinya Tuhan tidak mau hanya sekedar pertobatan lahiriah. Tuhan mau pertobatan dalam hati kita.
Daud mau bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan, ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Apa ini artinya? Dosa hanya bisa dibersihkan Tuhan. Dosa hanya bisa Tuhan yang menghapus. Dosa hanya bisa diselesaikan Tuhan. Biarlah aku dengar kegirangan dan sukacita. Aku mau bersukacita, Tuhan. Aku tidak tahan di dalam dosa ini. Apa artinya? Selama kita belum diampuni, tidak ada sukacita sejati. Selama kita belum dibasuh darah Tuhan Yesus, kita tidak pernah bebas. Kita merasa bersalah. Aku tidak sempurna, kok gini aku? Daud berkata, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Tuhan, aku mau menikmati sukacita bersama Engkau. Aku mau lepas dari kelusuan jiwaku ini. Tulang-tulangku tidak tahan lagi. Makanya orang yang berdosa hilang sukacita. Kalau hilang sukacita, datang penyakit. 78%, saya beberapa artikel saya baca, 78% penyakit datang dari tekanan jiwa. Lalu ada lagi orang berkata, bukan Pak, bukan 78%, berapa? 95% katanya. Ya, saya tidak ketemu artikel itu. Tapi saya pernah baca 78% penyakit datang karena tidak ada sukacita. Ada sistem dari tubuh kita, yang belajar kesehatan pasti tahu. Kalau kita sukacita, ada satu enzim, zat kimia yang akan menyembuhkan tubuh kita. Tapi kalau kita lesu, patah semangat, merasa bersalah, kita akan sakit. Makanya firman Tuhan berkata, hati gembira adalah obat. Daud tahu itu. Dia tidak tahan. Dia berseru kepada Tuhan, biarkanlah aku lari daripada dosaku. Bersihkanlah aku Tuhan dari dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Hisop ini dicelup ke darah lembu jantan. Ini gambaran darah Kristus. Kita tidak bisa bersukacita. Kita tidak bisa bergirang. Hidup kita tidak bisa penuh. Hidup kita tidak bisa merdeka kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni kita. Kalau darah Tuhan Yesus belum membersihkan dosa kita. Daud berkata ayat 10, biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Aku tidak tahan Tuhan dalam tekanan ini. Di manalah sukacitaku yang dahulu? Sekarang aku tahu dosaku yang membuat aku tidak sukacita. Aku tidak tahan. Sampai kapan aku tahan begini? Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Karena Daud tidak tahan lagi, dia menyerah kepada Tuhan. Kalian semua, jangan menunda. Jangan menyembunyikan dosa. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan ingin memberi kalian sukacita. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau menaruh wajahnya di depan kita. Tuhan mau memandang kita. Tapi karena kita menyembunyikan dosa kita, kita tidak berani datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, siapa yang berbuat jahat, dia tidak mau terang, supaya jangan kelihatan dosanya. Tapi siapa yang mau berbuat baik, dia akan datang ke terang itu, supaya nyata perbuatannya baik. Artinya apa? Orang itu mau bertobat. Orang itu tidak mau terus dalam dosa. Aku datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menunjukkan dosaku, aku akan meninggalkannya, dan aku akan hidup berjalan kepada Tuhan. Inilah keputusan Daud. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Berilah aku kesempatan sekali lagi diampuni. Jangan Tuhan, jangan buang aku, jangan tinggalkan aku, jangan melupakan aku. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Di perjanjian lama, orang yang berdosa bisa dicabut Roh Kudus. Tapi Daud tidak tahan hidup terus dalam dosa. Aku tidak tahan. Mati pun aku dosaku, hidup aku tidak mau. Aku mau lepas dari dosa. Selesaikanlah dosaku Tuhan. Ayat 14, bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat daripadamu. Keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus di atas salib memberikan sukacita kepada kita. Kegirangan. Dulu kan, di mana ini bisa sukacita saya pikir. Dulu kalau sore-sore sama teman-teman saya, kami itu ada namanya itu satu kedai warung-warung, minum di situ. Bukan minum aqua. Nah, dulu ada namanya kamput, ya. Itu minuman keras pakai alkohol. Minum itu. Kenapa? Karena ada di dalam gak puas. Coba minum, coba nyanyi, coba joget. Sebenarnya di luar joget, di dalam ada suara. Gak betul itu. Gak betul itu. Inilah yang dirasakan Daud. Apapun dia lakukan, ini tidak benar ini. Aku mau diselamatkan. Aku mau diampuni. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat yang daripadamu. Jadi sukacita, kegirangan, kebahagiaan ini harus didahului pengampunan dosa, keselamatan. Makanya ke gereja pun kita, melayani pun kita, bernyanyi pun kita, kalau roh kita, jiwa kita belum diselamatkan Tuhan, kita tidak pernah sukacita. Sehingga Daud, kegirangan yang dulu kualami, aku mau lagi Tuhan, selamatkanlah aku. Setelah Tuhan menyelamatkan aku akan cerita kepada orang lain. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa balik kepadamu. Ini yang mau disampaikan Raja Daud kepada kita. Anak muda, aku pernah seperti kalian. Aku pernah berdosa begitu jahat. Aku pernah berzina. Aku pernah membunuh. Aku pernah berbohong menyembunyikan dosa. Tak ada gunanya. Aku sudah mencoba melarikan diri. Aku sudah coba hibur diri. Tidak bisa. Kalau kalian mau menghibur diri tanpa pengampunan dosa, mustahil. Kalian mau sama teman-teman kalian jalan-jalan? Boleh. Tapi itu bukan sukacita yang sebetulnya. Kalian bisa lihat pornografi, minum minuman keras, pakai narkoba, tetap ada suara, belum selesai. Kamu itu belum baik. Dosamu tetap di situ. Dan berkata, aku cerita kepada kalian. Aku sudah ada pengalaman. Aku sudah diampuni. Aku sudah diselamatkan. Makanya aku mengajarkan jalan Tuhan. Maka aku mengajarkan jalan-Mu Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Daud kalau di sini pasti dia nangis berdiri di hadapan kita. Hei anak muda, janganlah coba-coba menyembunyikan dosa. Aku sudah ada pengalaman. Bantalku basah dengan air mataku. Aku tidak ada damai sejahtera. Lihat istanaku besar. Lihat begitu banyak kekayaanku, jabatanku raja, gundikku sesuka hatiku. Tidak ada damai sejahtera. Salomo, dia mau cari kesenangan. Istrinya 300, gundiknya 700. 300 tambah 700 berapa? 1000. Bisa hafal nama 1000? Salomo kayak mana hafal nama istrinya ya? Tapi dia coba menghibur itu. Firman Tuhan yang kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1 tadi, itu penyesalan Salomo setelah tua.
Aku pernah muda katanya. Aku nyesal. Cari sukacita bukan di dalam Tuhan. Dan pun demikian, aku mau mengajar orang lain supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Cuman satu, berbalik kepada Tuhan. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, hati kita lega ketika kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ini dikatakan Bapak Gereja Agustinus. Agustinus persis sama seperti Daud pengalamannya. Dia tidur dengan berganti-ganti perempuan. Akhirnya dia bertobat karena lebih 10 tahun mamanya mendoakan dia. Setelah bertobat, Agustinus menulis dalam bukunya My Compassion. Dia menulis, "Ya Tuhan, Engkau mencipta kami untuk dirimu sendiri. Selama kami jauh dari Engkau, kami tidak ada damai sejahtera. Memang kami dicipta untuk Engkau. Hati kami istirahat ketika kami datang kepadamu." Inilah arti dan makna hidup kita. Kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Tuhan tidak bisa disogok. Tidak bisa disogok dengan amal ibadah, dengan persembahan. Tidak bisa. Ada juga orang merasa bersalah, kasih banyak persembahan. Enggak menyelesaikan dosa. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Jadi apa artinya? Selama kita menyembunyikan dosa, walaupun kita pergi ke gereja melayani Tuhan, Tuhan menolak semua persembahan kita karena Tuhan menolak kita. Jadi bagaimana? Ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Ini semua apa? Ini semua pemulihan. Kapan? Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi korban paling berharga kepada Allah. Kalau jiwa kita hancur karena dosa-dosa kita, walaupun ribuan lembu Daud persembahkan, Tuhan menyingkirkan, menolak. Aku tidak perlu itu. Aku perlu hatimu yang hancur. Semua perusahaan di dunia ini cari orang-orang yang kompeten, yang sehat, yang baik. Hanya Tuhan Allah mencari orang-orang yang hancur hatinya. Tuhan Yesus bercerita ada 2 orang ke bait Allah. Pemungut cukai berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kasihani aku orang berdosa." Karena waktu itu pemungut cukai dianggap lebih jahat dari pelacur. Tapi orang Farisi, dia berdoa kepada Allah, "Allah, aku tidak seperti orang pemungut cukai. Aku berdoa 3 kali 1 minggu. Aku memberi perpuluhan." Tuhan Yesus berkata, kedua orang ini pulang. Yang mana yang benarkan? Pemungut cukai. Karena apa? Dia tidak berani mengadah ke langit. Dia tertunduk dan memukuli dadanya, "Ya Allah, kasihanilah aku." Inilah Daud. Jadi apa kesimpulannya? Ayat 21. Sama-sama. 1, 2, ya. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Setelah kita benar-benar hancur hati kita, bertobat, baru ada artinya ke gereja melayani Tuhan.
pertanyaan sekarang, dari mana aku tahu itu baik, itu jahat? Karena aku gambar Allah. Aku seperti Daud. Aku ini orang berdosa. Dosa inilah yang memisahkan aku dari Allah. Bagaimana aku menyelesaikan dosa? Dengan agama tidak bisa. Dengan amal ibadah tidak bisa. Dengan persembahan tidak bisa. Jadi apa? Hati yang hancur. Hati yang hancur dan bertobat seperti Daud. Itu yang diterima Allah. Ini catat. Catat ya. Daud setelah ini tidak pernah lagi berzina. Daud setelah pertobatan ini, dia tidak pernah lagi berzina. Karena apa? Begitu berat menderita dia hidup di dalam dosa. Dosalah permasalahan kita dengan Allah. Dosa inilah yang menghancurkan semua nilai hidup kita. Kita perlu pengampunan dosa dari darah Tuhan Yesus. Terakhir pertanyaannya, saya kirimnya. Terakhir pertanyaannya, saya kirim. Udah ada di grup kita? Belum ya? Ya. Memang kalau sudah ada itu aneh. Ini sudah ada 4 katanya. Pertanyaan keempat. Sudah ada Sarah belum? Siapa yang sudah dapat pertanyaan keempat? Ya, ajukan tangan. Ada beberapa ya. Yang belum dapat bagi kasih sama. Ya. Ya. 4 ini pertanyaan hidup. Ini sudah diteliti ahli-ahli Alkitab. Paling penting pertanyaan manusia 4. Dari mana asal usulku? Apa arti hidupku? Mana yang baik, yang jahat dalam hidupku? Dari mana aku tahu itu baik jahat? Karena aku gambar Allah. Yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Ketika hidupku meninggalkan dunia ini, akan kemana hidupku pergi? Kita sekali dicipta tidak pernah lagi mati, hanya pergi. Pergi. Makanya waktu anak Daud mati, Daud berkata, anakku tidak bisa kembali kepadaku, hanya aku bisa pergi menemui dia. Tuhan Yesus waktu dia mau mati, dia berkata kepada muridnya, aku akan pergi kepada Bapa. Sekarang pertanyaan, kalau malam ini kalian pergi kemana? Janganlah Pak, aku kan masih sekolah, masih muda. Janganlah pergi-pergi begitu. Iya, malam ini enggak. Besok bagaimana? Besok pun enggak Pak. Jadi kapan? Ya, janganlah besok Pak. Jadi kapan? Setahun lagi mau? Mau pergi meninggalkan dunia setahun lagi? Siapa mau? Nggak ada mau ya. 10 tahun lagi siapa mau? Nggak juga ya. 100 tahun lagi siapa mau? Siapa mau pergi 100 tahun lagi? Tinggi-tinggi. 100 tahun lagi. Ya. Mau pergi kemana? Di hadapan Tuhan cuma 2. Yang nggak mau pergi itu pun tetap pergi. Inilah yang perlu kita jawab. Pergi kemana? Kalau kalian tanya, Bapak pergi kemana? Aku pergi ke rumah Bapak. Karena apa? Sudah ada namaku di sana. Sudah diampuni Tuhan dosaku. Dengar ya, kalau tidak Tuhan mengampuni dosaku, aku nggak berani berdiri di sini. Iya, nggak berani. Sudah ribuan kali aku berdiri di hadapan manusia. Cuman satu alasannya, karena sudah diampuni Tuhan. Sudah diampuni Tuhan, sudah selesai di atas salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Apa sudah selesai?
dosa-dosa orang yang menerima Tuhan Yesus sudah selesai. Kalau sudah selesai, seperti Daud, aku akan pergi menjumpai anakku. Setelah dia bertobat, dia tahu anaknya memang harus mati, tapi dia juga tahu dia akan pergi ke surga dan menjumpai anaknya. 4 pertanyaan dalam hidup. Dari mana asal-usulku? Apa arti hidupku? Mana yang baik dan jahat dari hidupku, sifatku? Kalau meninggalkan dunia ini, kemana pergi hidupku? Ini harus kalian jawab. Sebelum terlambat, jawablah. Kalau kalian tidak jawab, orang lain akan menjawab. Kalau kalian tidak menentukan, dunia ini akan menentukan. Masa muda kalian akan habis, pikiran kalian makin lemah, tenaga kalian berkurang. Waktu akan lewat, dan waktu satu-satunya yang kejam. Waktu tidak pernah ada kompromi, tidak pernah bisa diulang. Itulah kejamnya waktu. Waktu, setuju atau tidak setuju, dia berjalan. Kalau bahasa Inggris bukan berjalan, run. Time is run. Lari. Lari waktu. Harus tangkap. Lari. Waktu itu terus. Kalau sudah lewat, habis. Kalau sudah dipanggil Tuhan, waktu sudah habis. Mau kemana kalian? Oh, di neraka. Celaka aku. Hari itu di tanduk benua, aku dengar firman Tuhan. Aku tidak peduli. Aku tidak mau bertobat. Nyesal selamanya. Jadi ada 2 penyesalan. Menyesal di hari tua dan menyesal kekal. Kapan menyesal kekal? Di neraka. Nyesal. Satu yang pasti dialami orang ke neraka. Menyesal seumur hidup. Kapan selesai? 100 tahun tidak selesai. 1000 tahun tidak selesai. Selama-lamanya tidak selesai. Karena kita berdosa kepada Allah yang kekal, dan kita akan dihukum Allah yang kekal di dalam kekekalan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun dunia ini hiruk pikuk, suara Tuhan lebih terang benderang dari dunia ini. Tuhan menerangi jiwa kami. Tuhanlah pencipta kami. Dengan sengaja Tuhan mencipta kami menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga kami sadar baik jahat. Tapi kami tidak bisa keluar dari dosa. Kami tidak bisa keluar dari kejahatan kami. Kami tidak bisa menyelesaikan dosa kami. Kami tidak bisa diampuni oleh diri kami sendiri. Agama kami, amal ibadah kami, perbuatan baik kami tidak bisa. Tapi Tuhan beranugerah kepada kami. Tuhan berkemurahan, berrahmat. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, hidup suci, tapi mati untuk kami yang berdosa. Oh Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus melampaui darah lembu jantan. Tuhan, datanglah kepada setiap kami. Bawalah darah-Mu yang kudus. Bawalah pengampunan kepada kami. Sucikanlah kami. Karena kami sendiri tahu dosa kami, tahu kejahatan kami. Kami sering bergumul, tapi kami tidak bisa. Tuhan, biarlah kami bersama Daud minta anugerah-Mu, pengampunan daripada Engkau. Berikanlah kepada kami. Setiap kita di sini yang mendengar firman Tuhan, siapa di antara kita sungguh-sungguh mau diampuni Tuhan, disucikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, di sini aku tidak tahan hidup di dalam dosa. Aku mau penghiburan dari Tuhan.
Aku mau sukacita dari Tuhan. Berilah Tuhan kepadaku. Setiap yang ingin diampuni Tuhan, berdoalah di dalam hati. Berbicaralah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Lakukanlah dosa-dosa kalian. Tuhan disebut sahabat orang berdosa, sahabat orang kafir, sahabat pemungut cukai, sahabat perempuan zina. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi Dia mencari orang berdosa supaya bertobat dan diselamatkan. Setiap kita berdosa perlu pengampunan Tuhan, perlu keselamatan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ini, dari hati kalian berserulah kepada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, ampuni aku, sucikan dosaku. Setiap kita berdoa dalam hati kepada Tuhan Yesus. Saya memberikan kesempatan setengah menit berdoa kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa, minta Tuhan Yesus membersihkan kalian dari dosa-dosa kalian. Dan Tuhan Yesus berjanji dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, barang siapa yang mengaku dosa kepada Tuhan, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan menghapuskan segala kejahatan kita. Datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa kalian, ini saatnya. Tuhan, nyatakanlah kasih karunia-Mu. Nyatakanlah keajaiban-Mu. Tuhan sanggup bicara kepada kami. Kalau kami datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji tidak ada yang Tuhan buang, tidak ada yang Tuhan tolak. Tuhan, Kau berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak dihantar oleh Bapa. Dan setiap orang yang datang kepadaku tidak ada yang kubuang. Bapa di sorga, bawalah anak-anak kami datang kepada salib Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah hati mereka menyambut Tuhan Yesus dan mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan membawa kami kepada Tuhan Yesus. Materaikanlah pengampunan-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dosa kami sudah selesai, dosa kami sudah diampuni. Pulihkanlah sukacita kami, dan berilah semangat yang baru, pengharapan yang baru. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan bernyanyi, Yesus bawalah aku ke salib-Mu. Kita diberi kesempatan, kata panitia tadi, untuk memberikan persembahan. Kalau ada pertanyaan, selesai persembahan kita buat. Kalau tidak ada, kita boleh renang. Ya, kita akan memberikan persembahan.
Arki doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan kembali mengingatkan kami dari mana kami berasal dan apa kami hidup. Tuhan yang kemuliaan namamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Dari Tuhan berkenan menerima dengan persembahan kami bisa membawa Tuhan hanya untuk kemuliaan namamu saja ya Tuhan. Berikutnya juga ada dijawab dan juga diperlukan. Dan nama Tuhan Yesus dan berdoa dan kita berdoa. Amin. Amin. Ada pertanyaan, Kin? Sudah kita kasih kesempatan.